Mohon penjelasannya Ustadz, hal-hal apa sajakah yang membatalkan puasa? Apakah korek kuping termasuk juga membatalkan puasa? Yang kedua, apakah menggunakan celak mata, memasukkan sesuatu ke dalam mata juga bisa membatalkan puasa? Ini mungkin turunan ataupun saudara dari kasus celak mata. Yang lebih ekstrim lagi adalah menggunakan tetes air mata. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah batasannya jika berobat ke dokter tetapi dianjurkan untuk disuntik? Apakah suntik juga membatalkan puasa? Mungkin nanti kasus lainnya adalah infus dan lain sebagainya. Yang kedua, ketika berbuka puasa banyak para jamaah tanpa disadari ketika makan ataupun minum dengan menggunakan tangan kiri. Apakah ini memang dibolehkan dalam ajaran agama Islam? Mohon pencerahannya. Baik, ini pertanyaan yang luar biasa karena pertanyaan yang memang spesifiknya itu langsung ke dalam kejadian kehidupan sehari-hari. Bukan pertanyaan teoritis, tapi pertanyaan teknis di lapangan, kan begitu Pak. Yang pertama, masalah korek telinga dan obat tetes mata. Begini Bapak, konsep dasarnya ini ya Pak ya, Bapak Ibu, konsep dasarnya sesuatu yang membuat kita ini batal puasanya ketika ada perkara eksternal masuk dalam diri kita, itu melalui lubang-lubang yang lubang itu terhubung kepada jauh, kepada perut. Satu, ini konsep dasarnya begini. Perkara di luar kita, eksternal, baik yang lazim maupun yang tidak. Yang lazim itu ya makanan, minuman kan lazim Pak ya. Yang tidak kan lalat dan sebagainya, itu kadang ada juga kan. Itu hadirin adalah masuk ke dalam diri kita melalui lubang-lubang yang ada hubungan langsung ke dalam perut. Maka itu membatalkan puasa jika melalui lubang-lubang itu. Konsep dasar yang pertama. Yang kedua, menjadi sebagai sesuatu bahan yang menguatkan tubuh kita, dalam tanda petik makanan pokok lah ya. Meskipun tidak melalui lubang itu, tetapi menjadi satuan asupan bahan pokok dalam hidup kita, maka itu sudah membatalkan puasa. Sekarang contoh kasus, ini kan konsepnya dua kayak gitu. Ini nanti terjawab semua Pak. Yang ketiga konsepnya, batasan antara luar dengan dalam. Bagian lubang-lubang itu adalah yang nampak itu bagian luar, yang tidak nampak itu bagian dalam. Ini kasusnya nanti, mohon maaf, kaitannya dengan dubur dan kubul Pak. Yang nampak bagian luar, yang tidak nampak bagian dalam. Tiga konsep dasar. Kasus sekarang, korek telinga. Korek telinga ini hadirin tidak ada kaitannya lubang ini dengan sesuatu yang menghubungkan ke dalam perut. Maka kalau melihat dari konsep ini, ketika korek-korek telinga tidak membatalkan puasa karena lubangnya itu tidak berhubungan dengan perut. Tapi ketika melihat konsep yaitu yang nampak bagian luar, yang tidak nampak bagian dalam, sementara telinga itu yang nampak luar itu hanya bagian sini, bagian dalam itu sudah termasuk kategori dalam tubuh. Kalau memakai kategori konsep yang ketiganya, maka korek telinga sudah membatalkan puasa. Kan begitu. Jadi mengkompromikan dua konsep ini bagaimana? Karena hadirin, antara batal dan tidaknya tidak jelas secara spesifiknya. Oke, kalau yang berkaitan dengan lubang ke dalam perut, dia nggak ada kaitannya. Orang lubang telinga nggak sampai ke perut. Yang sampai ke perut itu adalah mulut, hidung, kemudian dubul dan kubul. Itu ada kaitannya langsung dengan perut Pak. Kalau telinga, mata tidak. Maka ini syariahnya loh ya. Karena kalau dirasakan nanti mata ini juga bisa kadang sampai ke sini pahitnya kan gitu Pak ya, terasa kalau pakai tetes mata. Tapi bukan seperti itu konsepnya. Yaitu lubang yang memang ada kaitannya dengan perut. Maka korek telinga kalau dilihat dari konsep lubang sampai ke perut kan tidak bisa.
maka tidak menjadi sesuatu yang membatalkan puasa. Maka ketika jenengan nanti memasukkan telinga begini Pak ke dalam air ketika wudu, itu nggak membatalkan puasa. Tapi ketika melihat, hadirin, dari konsep bahwa yang nampak bagian luar, yang tidak nampak bagian dalam, sementara yang bagian nampak luar itu hanya yang daun dan sedikit lubang, maka itu jelas membatalkan puasa. Nah hadirin, untuk menghindari keraguan-raguan itu, mengkompromikan dua perkara konsep tadi hadirin, maka sebaiknya dihindari ketika memang tidak ada hajat tertentu, kecuali kalau ada hajat tertentu yang membuat harus seperti itu Pak, maka itu dimaklumi. Contoh, misalkan Bapak lagi tidur, kemudian ada tai cecak, kok yang dilalah Pak ya, cecak itu beraknya pula masuk ke lubang telinga kita Pak. Ini kan sangat jarang dan sangat, tapi kalau fikih itu pembahasannya sampai ke dalam hal itu, karena suatu saat nanti mesti akan terjadi juga. Nah kalau terjadi seperti itu bagaimana? Padahal kita harus membersihkannya. Hadirin, ketika kasus ada najis masuk seperti itu karena menyangkut dengan keabsahan dan tidaknya sholat, maka hadirin diperbolehkan untuk mencuci meskipun masuk sedikit. Itu karena darurat. Nah, kesimpulan dari korek telinga adalah karena dilihat dari dua sudut pandang menghasilkan hukum yang berbeda, sebaiknya dihindari. Kalaulah gatal ya garuk-garuk aja bagian luar, nggak usah harus sampai ke dalam. Kalau nanti korek telinga ya mau nyari kotoran telinga gitu ya malam harinya. Kemudian yang kedua hadirin, tapi secara batalnya jelas batal dan tidak. Ya monggo jenengan melihat dari sudut mana. Ini kalau dilihat terus ya akan ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Apa korek telinga itu batal Pak Ustadz karena itu termasuk bagian dalam tubuh. Bener. Ya nggak batal karena lubang itu nggak ada kaitannya dengan perut. Ya bener gitu loh. Maka sebaiknya jalan bagusnya adalah dihindari. Karena kalau dibahas terus tetap akan ada dua pendapat seperti itu. Yang kedua hadirin, apakah menggunakan celak mata memasukkan sesuatu ke dalam mata itu batal? Tidak Bapak. Karena mata bukan merupakan lubang yang masuk kategori lubang ada kaitannya dengan perut. Mata tidak masuk dalam kategori itu. Sehingga Bapak, ketika jenengan memakai celak atau jenengan nanti meneteskan air mata, kok meneteskan air mata, meneteskan obat mata, tetes mata, itu tidak membatalkan puasanya. Kemudian yang ketiga hadirin, suntik bagaimana? Kalau suntik ini karena tidak masuk mendalui lubang yang kaitannya dengan jauh tadi, maka suntik tidak membatalkan puasa. Suntik tidak membatalkan puasa. Tapi kalau impus itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena impus menjadi pengganti makanan pokok yang menjadi kekuatan tubuh kita. Salah satu fungsi infus itu. Maka kalau infus membatalkan puasa, tapi kalau suntik doang nggak batal puasa. Ada bedanya di situ Pak. Nah, kelanjutan dari hal yang membatalkan puasa itu hadirin, kenapa nangis itu bisa membatalkan puasa? Nangisnya ini nggak batal puasanya Pak, nangisnya. Cuman ketika menangis, satu mengeluarkan air mata. Ketika air mata itu keluar, masuk ke dalam mulut kita, kemudian ditelan bersamaan dengan ludah kita, itu yang membatalkan. Karena biasanya air mata itu terasa asin. Anehnya di sini Pak, kita ini kalau melek di air laut yang asin, pedes Pak. Tapi kalau kena air mata kita sendiri asin, itu nggak pedes. Ini karunia Allah, kebesaran Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau nangis, yang pertama yang membuat batal itu adalah ketika air mata jatuh menetes ke dalam mulut kita, kemudian ditelan bersama ludah, itu yang membatalkan. Yang kedua hadirin, ingus Pak. Orang itu kalau nangis biasanya ingusnya meleleh. Begitu ingus meleleh, senggukan begini kemudian ditarik lagi, padahal sudah nongol, itu yang membatalkannya. Tarik lagi masuk batal Pak. Makanya kalau yang sudah nongol itu ya udah dibuang aja, nggak usah ditarik lagi, ikhlaskan aja. Itu ketika air ingus yang ada di yang di
hidung. Begitu juga mohon maaf ini ada agak jorok dan agak, ya ini karena kaitannya dengan ilmu fikih ya, ini mohon maaf sekali. Yang pertama, ketika kita buang air besar itu, misalkan seseorang buang air besar, keras air besarnya itu Pak, hasil itunya, kemudian sudah ditekan keluar, putus, udah nongol, yang nongol itu masuk lagi, itu yang membatalkan puasa juga Pak. Makanya kalau buang air besar itu yang ikhlas, seikhlas-ikhlasnya itu, jangan sampai ditarik lagi gitu loh Pak. Lu udah lepaskan aja, selesai gitu. Jadi intinya, apakah buang air besar batal puasa? Enggak batal. Jangan salah persepsi. Buang air besar tidak batal puasanya. Kasusnya yang membatalkan jika ada hasil yang sudah nongol kemudian tarik kembali ke dalam, itu yang membatalkan puasa karena sudah termasuk bagian luar. Kecuali orang yang wasir, ambeien, itu kalau dagingnya keluar kemudian dimasukkan lagi, nggak batal puasanya. Tapi kan sudah keluar, iya, karena itu darurat, sesuatu yang memang tidak bisa dihindari. Maka ketika keluar nongol, masukkan lagi, nggak masalah. Untuk kaum perempuan itu kalau jalan depan itu yang nampak bagian luar, yang tidak nampak bagian dalam. Maka nanti kalau toharoh bersuci, jangan sampai ada sesuatu yang masuk ke dalam jalur luar tadi, meskipun seruas jari tangan ini Pak, Ibu. Jadi kalau habis buang air kecil atau buang air besar, ya udah cebok ala kadarnya aja, kosok-kosok selesai. Kalau sampai nanti ibu pengen saking bersihnya, satu ruas jari ini masuk, batal puasanya. Maka jangan dicolok-colok, walaupun ketika jenengan toharoh kayaknya kok kalau nggak dicolok nggak bersih Pak Ustadz. Oh, nggak kayak gitu konsepnya. Konsepnya itu pokoknya yang nampak saja, yang nggak nampak nggak usah. Sama dengan kalau kita laki-laki Pak. Laki-laki ini ketika buang air kecil, ya kan, siram aja yang nampak. Yang nggak nampak nggak usah dipikirkan. Loh kenapa? Karena belahan kecil di depan itu Pak, itu kalau kita buka kemudian harus disiram, ya kita jadi susah sendiri. Yang nampak aja bagian luar, tapi kan di dalam itu kan belum juga basuh. Anggap saja sudah terbasuh, selesai. Kalau sampai harus dibuka kemudian dianukan, ya pedih, nanti sakit Pak. Islam tidak sampai seperti itunya. Yang tidak boleh itu, kalau untuk laki-laki habis kencing cuma dikebas-kebas saja, ini nggak boleh. Kencing itu cuma dikit-dikit gitu, nggak boleh itu Pak. Itu jelas najisnya kemana-mana. Atau kemudian habis kayak gitu, caranya mohon maaf ini, Bapak ambil air tidak disiram begini, tapi ambil air cuma dilap begini, ambil air lagi dilap lagi, habis itu dilapkan pula ke baju, najisnya kemana-mana itu. Ambil, siram. Itu ya Pak ya, ini mohon maaf agak jorok, agak porno, karena memang harus menerangkan sampai sedetil itu. Kemudian bagaimana hukum memakai tangan kiri? Sangat-sangat dihindari Pak, mohon maaf ini. Tapi kidal biasakan, meskipun kidal untuk khusus makan biasakan Pak. Latih pelan-pelan, Rasulullah SAW itu sampai mengingatkan, muntahkan kembali kalau makan memakai tangan kiri, sampai begitu. Bukan kemudian kita ketika memakai tangan kiri disogok harus muntah, enggak begitu juga. Penekanannya gitu loh, penekanannya agar benar-benar kita menghindari makan dengan tangan kiri, sangat menghindari. Termasuk ketika makan bakwan dengan cabai. Ini kemarin saya ketemu bakul gorengan, ketika harga cabai melambung itu dia protes Pak Ustadz, andaikan saya tahu yang mengajarkan pertama kali dulu orang makan bakwan pakai cabai, saya akan protes habis Pak Ustadz ketika cabai naik, kan gitu. Hadirin yang dirahmati Allah, kebiasaan kita kan ini makan bakwan, ini cabai itu nggak boleh Pak. Makan dulu bakwannya, letakkan sebelah kiri, ambil cabainya, jadi tetap kepada sebelah kanan. Yang kedua, kasus membuka botol, biasanya membuka tangan kanan, botolnya sebelah kiri, nggak boleh Pak. Bukanya sebelah kiri, minumnya sebelah kanan. Ini kebiasaan, buka sebelah kanan, minum sebelah kiri, keliru. Buka sebelah kiri, minum sebelah kanan. Sebaiknya sangat dihindari makan minum memakai tangan kiri, sangat dihindari. Karena ini Rasulullah menekankan sekali tentang adab memakai tangan kanan ini Pak. Sayang nanti
kalau hadirin yang dirahmati oleh Allah, sayang kalau nanti puasa kita yang sudah full bagus ini pada saat ketika berbuka kehilangan, bukan mempengaruhi pahalanya, kehilangan momen-momen yang bisa menghasilkan pahala. Contohnya apa? Makan itu hadirin, kalau bapak makan itu dimulai dengan basmalah, memakai tangan kanan, setelah selesai membaca alhamdulillah dengan niat itba Rasulullah, dengan niat mengikuti Rasulullah SAW, itu makan caranya saja sudah menghasilkan pahala Pak, karena dia berarti menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Menghidupkan sunnah ini titik poinnya. Maka kalau guru kami berkata, Pak Kiai Mukhlisin bin Mukhlasin Allah yarham, sekecil sunnah itu masih lebih baik daripada dunia seisinya. Sekecil sunnah